Halo dan selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita akan benar-benar menyelami bab 8 dari buku Dual Transformation. Judulnya aja udah, wah menarik nih, keteguhan untuk bertahan. Betul. Sumber kita ya bab ini, yang mengupas tuntas tantangan emosional dan kepemimpinan, yang katanya sih pasti muncul saat Anda mencoba melakukan perubahan besar. Transformasi ganda gitu ya. Iya, transformasi ganda, istilah yang pas. Nah, misi kita kali ini adalah mencoba memahami krisis-krisis ini. Katanya bisa diprediksi loh saat Anda memimpin transformasi semacam ini. Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya membangun keteguhan hati. Kekuatan mental ya. Iya, kekuatan mental itu untuk bisa melewatinya. Bayangin aja deh, Anda harus jual warisan keluarga demi perusahaan. Kayak cerita J. Stuart Bryan III di media general itu. Itu contoh ekstrim ya. Bab ini bicara soal tekanan-tekanan berat semacam itu. Siapapun yang pernah coba ubah sesuatu yang besar, pasti ngerasain ini kan? Tepat sekali. Dan buku ini nggak main-main menggambarkannya. Transformasi ganda itu disebutnya seperti operasi yang sangat invasif. Wah, invasif ya? Iya, bukan sekedar perbaikan kecil-kecilan. Dan bab 8 ini fokusnya ke keteguhan itu. Kenapa? Karena perjalanan transformasi ini panjang, bisa makan waktu bertahun-tahun. Contohnya banyak ya? Banget. Kita lihat aja Netflix, Adobe, atau bahkan Xerox itu kan belasan tahun prosesnya. Nah, selama itu pasti akan ada krisis. Bab ini mencoba memetakan krisis-krisis yang hampir pasti muncul dan gimana pemimpin bisa bertahan gitu. Oke, kalau gitu mari kita langsung aja bedah ya. Krisis pertama yang dibahas, krisis komitmen. Ah iya, krisis komitmen. Di bab ini ada skenario menarik. Ada pemimpin namanya George, terus dia punya Andy yang mimpin bisnis inti. Sebut aja transformasi A. Yang lama ya, yang udah jalan. Betul. Dan ada Bernadette, dia mimpin bisnis baru hasil transformasi, si transformasi B. Masalahnya nih, si George ini kayaknya terlalu asyik sama mainan barunya. Sama si B ini ya? Iya, sama transformasi B yang dipimpin Bernadette. Akibatnya, si Andy dan timnya di bisnis inti nih, di A, merasa, wah kok kita kayak dianaktirikan ya? Mereka mulai ragu. Kita ini masih dianggap penting gak sih? Itu perasaan yang bahaya banget. Untungnya si George ini sadar. Dia lalu berusaha keras meyakinkan Andy. Dia bilang, hey, bisnis inti kalian, si A ini vital banget. Kenapa vital? Nah, ini penting. Karena dari situlah sumber uangnya, kasnya kan? Terus di situ juga ada kapabilitas unik yang susah ditiru, yang jadi fondasi perusahaan. George negasin, tanpa bisnis inti A yang sehat dan kuat, nggak mungkin ada dana, nggak mungkin ada sumber daya buat biayain si B yang baru itu. Lagis banget sih. Tapi kan meyakinkan orang yang udah terlanjur merasa terabaikan itu nggak gampang ya. Betul. Skenario George ini nunjukin bahaya nyata dari krisis komitmen. Sangat manusiawi ya buat pemimpin untuk tertarik sama hal baru yang keren, yang B itu, yang menjanjikan masa depan. Pasti lebih seru ya ngurusin yang baru. Bisa jadi, tapi kalau fokusnya berlebihan ke sana, tim di transformasi A bisnis inti yang mungkin udah mulai kelihatan agak menurun atau membosankan itu bakal merasa kayak warga kelas 2. Dan ini bukan cuma soal perasaan loh ya, dampaknya bisa sangat merusak. Anda bisa kehilangan orang-orang terbaik di bisnis inti. Padahal justru mereka yang jaga mesin tetap jalan, yang hasilin duit buat investasi ke B itu. Justru kunci ada di situ ya. Makanya komunikasi terus-menerus tentang nilai dan peran penting transformasi A itu krusial banget. Harus diulang-ulang, ingatkan semua orang. A ini bukan masa lalu yang harus dibuang, tapi dia fondasi dan sumber kehidupan buat B. Oke. Clark Gilbert, salah satu penulis buku ini, punya metafora bagus dari pengalamannya di Deseret Media. Dia bilang, kecenderungan bisnis inti A untuk menyedos kembali sumber daya dari bisnis baru B itu seperti restenosis. Restenosis. Itu apa tuh? Itu kayak plak yang balik lagi nyumbet pembuluh darah setelah dibersihin. Jadi Anda perlu terus-menerus berjuang melindungi si B ini, seolah masang stent yang kuat. Oh, kayak ring jantung gitu ya, biar jalurnya tetap kebuka. Persis, biar jalur untuk B tetap terbuka, nggak kesedot lagi sama A. Jadi intinya, jaga komitmen pada A sambil ngembangin B itu bukan kerjaan sekali jalan. Ini perjuangan tanpa henti. Perjuangan tanpa henti ya. Wah, kedengerannya aja udah capek. Nah, setelah komitmen,
Bab ini bahas krisis berikutnya, krisis konflik. Nah, ini dia. Ini masih nyambung sama cerita George tadi. Jadi setelah masalah komitmen mulai katakanlah agak reda, muncul masalah baru, rebutan sumber daya. Klasik. Klasik banget. Kali ini spesifik soal sumber daya TI, teknologi informasi, antara timnya Andy, transformasi A, sama timnya Bernadette, transformasi B. Perebutan wilayah. Si Bernadette butuh banget sistem TI terintegrasi biar bisnis barunya kompetitif. Tapi, di saat yang sama, Andy juga butuh sumber daya TI itu buat penuhi permintaan mendesak dari pelanggan utama di bisnis inti A. Wah, Dilema, kan? disinilah George dihadapkan pada pilihan sulit lagi. Nggak bisa menyenangkan semua orang. Akhirnya, ya dengan berat hati, George mutusin buat prioritasin kebutuhannya Bernadette dan transformasi B. Dia milih B ya akhirnya. Iya. Dia sadar banget risikonya bisa kehilangan pelanggan inti A dalam jangka pendek, tapi dia juga merasa ini satu-satunya cara biar inisiatif baru B ini punya kesempatan buat berhasil, menyelamatkan masa depan perusahaan, katanya. Keputusan yang berani, tapi pasti nyakitin. Pasti. Dan krisis konflik ini hampir bisa dipastikan terjadi. Kenapa? Karena sumber daya itu selalu terbatas. Mau itu uang, waktu, orang paling jago, atau bahkan sekedar perhatian dari manajemen puncak, selalu kurang. Selalu rebutan ya. Dan si transformasi A, bisnis inti yang biasanya lebih besar dan udah mapan, itu punya tarikan gravitasi yang kuat banget. Secara alami, dia bakal narik sumber daya ke arahnya. Kayak lubang hitam gitu ya. Hahaha, bisa dibilang gitu. Nah, disinilah peran pemimpin jadi sangat-sangat penting. Buku ini nyebutnya arbitrase aktif. Arbitrase aktif, apa tuh maksudnya? Maksudnya, Anda sebagai pemimpin itu nggak bisa mendelegasikan keputusan-keputusan sulit di titik temu antara A dan B. Ini. Nggak bisa bilang, yaudah kalian berdua aja deh yang ngatur. Nggak bisa. Harus turun tangan langsung. Harus. Anda harus turun tangan langsung, jadi penengah, dan bikin keputusan. Itu yang bedain dari sekedar alokasi sumber daya biasa. Ini aktif. Anda harus secara sadar nimbang dan mutusin. Contohnya ada. Ada. Anne Mulcahy dan Ursula Burns di Xerox. Waktu mereka bangun bisnis layanan baru, XGS, mereka harus secara pribadi intervensi buat mastiin tim penjualan layanan baru ini dapat prioritas. Meskipun itu bikin tim penjualan mesin fotokopi, si A-nya nggak seneng. Berarti harus siap nggak populer ya? Harus siap. Dan seringkali arbitrase aktif ini perlu dilakuin dengan sedikit bias terhadap transformasi B. Oh iya. Kenapa gitu? Karena si B ini kan masih rapuh, masih baru. Dia belum punya kekuatan politik atau sumber daya sebesar A. Kalau diperlakukan sama persis, B bakal kalah sama tarikan gravitasi A tadi. Masuk akal sih. Tentu aja, bias ini harus hati-hati ya. Tetap hargai kontribusi tim A. Bukan berarti anggap penting, tapi B butuh perlindungan ekstra biar bisa tumbuh. Jadi intinya adalah keberanian ambil keputusan alokasi yang mungkin nggak populer demi melindungi masa depan. Oke. Jadi setelah krisis komitmen, terus krisis konflik, ada lagi yang ketiga. Krisis identitas. Nah, ini puncak gunung yang mungkin ya. Skenarionya George masih lanjut nih. Keputusan George yang prioritasin B tadi ternyata beneran bikin beberapa pelanggan inti K pergi. Sesuai resiko yang dia perkirakan ya. Iya. Akibatnya, meskipun bisnis baru Bernadette kinerjanya bagus, malah di atas target, tapi secara keseluruhan, pendapatan dan laba perusahaan malah turun di bawah ekspektasi pasar. Waduh. Nah, disinilah Dewan Direksi mulai gelisah. Salah satu anggota Dewan, namanya Rob, mulai mempertanyakan strategi George. Dia bilang, ini hasilnya kok lambat banget ya? Mungkin kita rem dulu deh investasi di B, fokus lagi selamatkan A. Pertanyaan yang wajar dari kacamata Dewan ya. George jadi dalam posisi kejepit kan? Di satu sisi, dia harus pertahanin visi jangka panjangnya, tapi di sisi lain tekanan hasil jangka pendek kuat banget. Pertanyaan dari Dewan itu kan fundamental. Sebenarnya kita ini mau kemana sih? Strategi ini benar nggak? Itu dia. Krisis identitas. Momen kayak gini sering disebut lembah keputusasaan ya, Valley of Despair. Saat keyakinan semua orang, termasuk pemimpinnya sendiri, benar-benar diuji. Ini kedengarannya titik paling krusial ya. Bisa dibilang gitu. Krisis identitas ini adalah pergulatan tentang pertanyaan mendasar. Siapa kita sekarang, dan kita mau jadi apa di masa depan? Ini muncul terutama pas hasil transformasi belum kelihatan di laporan keuangan,
padahal duit udah banyak keluar. Padahal udah berdarah-darah ya prosesnya. Betul. Tekanan dari stakeholders, dewan direksi, investor, bahkan karyawan yang cemas bisa luar biasa besar. Pengalaman Clark Gilbert di Deseret Media lagi-lagi relevan. Dia cerita, bahkan ketika bisnis digital baru B tumbuh pesat dan penurunan bisnis koran inti A berhasil diperlambat, secara total keuntungan perusahaan masih bisa turun loh untuk sementara waktu. Oh, jadi nggak langsung naik ya totalnya? Belum tentu. Nah, ini butuh keyakinan dan kesabaran tingkat tinggi. Tingkat tinggi ya, karena tekanannya pasti berat banget dari... Betul, dari dewan direksi, investor. Nah, bab ini nawarin 2 konsep kunci buat bantu lewatin krisis identitas ini. Pertama, ada mantra sederhana tapi penting. A kerjakan A, B kerjakan B. Maksudnya gimana tuh? A kerjakan A, B kerjakan B. Maksudnya, pemimpin memang harus ngelola hubungan antara A dan B. Tapi sadari bahwa orang, proses, dan metrik yang sukses di A itu belum tentu cocok buat B. Begitu juga sebaliknya. Jadi jangan disamain cara kerjanya. Jangan coba cari superhero yang bisa hebat di kedua dunia. Lebih baik bangun tim, sistem, dan budaya yang beda, yang sesuai buat masing-masing. A butuh fokus efisiensi, optimalisasi, B butuh fokus belajar, adaptasi. Beda kebutuhan ya. Beda banget kalau semua orang diharapkan ngerjain segalanya, kemungkinan besar nggak ada yang optimal. Struktur yang jelas ini bantu ngurangin kebingungan identitas. Oh, tugas saya di A jelas, tugas saya di B jelas. Oke, itu konsep pertama. A kerjakan A, B kerjakan B, soal struktur dan fokus. Lalu konsep kedua apa? Konsep kedua, dan ini mungkin yang paling mendalam ya, pentingnya tujuan yang memotivasi, motivating purpose. Tujuan yang memotivasi. Iya, di tengah tekanan angka kuartalan, di tengah apa yang Clayton Christensen gurunya penulis buku ini sebut sebagai penyembahan di gereja keuangan, Gereja keuangan. kita perlu balik ke pertanyaan yang lebih esensial. Pinjam pertanyaan klasik dari Ted Levitt. Sebenarnya kita ini ada di bisnis apa? Perusahaan butuh alasan keberadaan, raison d'être, yang lebih besar, lebih mulia daripada sekedar maksimalin untung pemegang saham jangka pendek. Kenapa ini penting buat ngatasin krisis identitas? Karena tujuan yang kuat inilah yang ngasih jangkar emosional, ngasih makna pada perjuangan transformasi. Pas angka lagi nggak bagus, pas banyak keraguan, tujuan inilah yang ngingetin semua orang kenapa mereka ngelakuin ini semua. Oh iya, kita berjuang bukan cuma buat angka, tapi buat sesuatu yang lebih besar ya? tepat. Contohnya kuat banget loh, ada kredo Johnson & Johnson yang udah puluhan tahun itu. Mereka selalu menempatkan pasien dan tenaga medis di atas pemegang saham. Oh iya, sering dengar itu. Atau contoh lain, Singapore Prison Service, mereka ubah tujuan dari sekedar jaga tahanan jadi Captains of Lives. Fokusnya jadi ke rehabilitasi. Nah, tujuan yang menginspirasi kayak gini ngasih energi dan keteguhan buat lewatin masa sulit. Jadi pegangan ya saat lagi goyah. Betul. Menariknya nih, Jack Welch dari GE, dulu kan dia identik banget sama fokus ke shareholder value. Ya, terkenal banget itu. Tapi di akhir karirnya, dia malah bilang kalau fokus tunggal pada shareholder value itu adalah ide terbodoh di dunia. Wow. Jack Welch ngomong gitu? Iya. Ini nunjukin betapa pentingnya punya tujuan yang lebih dari sekedar finansial. Itu pernyataan yang kuat banget sih. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, ada 3 krisis yang hampir pasti muncul dalam transformasi ganda. Krisis komitmen, Saat tim inti merasa terabaikan, terus krisis konflik, rebutan sumber daya, dan krisis identitas. saat hasil belum kelihatan dan arah dipertanyakan. Dan untuk melewati ini semua, kuncinya adalah keteguhan hati pemimpin. Betul. Tapi ingat, keteguhan itu bukan sekedar sifat pasif atau keras kepala ya. Bab ini nekenin kalau keteguhan itu harus diwujudkan dalam tindakan kepemimpinan yang nyata dan spesifik. Jadi ada actionnya ya. Apa aja tuh? Ada. Pertama, terus-menerus tegaskan kembali betapa pentingnya si transformasi A, si bisnis inti, itu bagi keseluruhan strategi. Jangan sampai mereka merasa dilupakan. Komunikasi terus ya. Terus-menerus. Kedua, berani melakukan arbitrase aktif dalam konflik sumber daya. Seringkali dengan sedikit bias untuk melindungi si B yang masih rapuh, meskipun itu keputusan sulit. Harus berani ambil sikap. Betul. Ketiga, dan ini yang paling mendasar menurut saya, membumikan seluruh upaya transformasi ini dalam sebuah tujuan yang memotivasi. Tujuan yang lebih besar dari sekedar angka finansial. Tujuan inilah yang jadi sumber kekuatan emosional saat badai menerpah. Jadi bukan cuma soal punya visi, tapi juga punya keberanian eksekusi di tengah tekanan, dan punya kenapa yang kuat untuk terus jalan ya. Tepat sekali.
Kenapanya itu penting banget? Oke. Sebagai penutup pembahasan kita kali ini, ada satu pertanyaan reflektif nih buat Anda para pendengar. Mengingat ketiga krisis ini, komitmen, konflik, dan identitas ternyata sangat bisa diprediksi. Hampir pasti muncul ya? Iya, hampir pasti muncul. Nah, pertanyaannya, bagaimana Anda bisa mulai membangun semacam sistem kekebalan dalam organisasi Anda secara proaktif? Gimana Anda bisa mempersiapkan tim dan diri Anda sendiri untuk menghadapi krisis-krisis ini, bahkan sebelum mereka benar-benar datang dengan kekuatan penuh? Pertanyaan bagus untuk dipikirkan. Sesuatu untuk direnungkan ya. Sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.